mulai hari Senin kemarin kami membuat template ya, tapi mohon maaf ini belum jadi ya, karena setelah saya cek itu penomorannya geser ya, karena ini tadi baru saya benahi sampai kriteria 4 begitu. Bapak lihat ini template ya, ini halaman depan, kemudian ini identitas UPPS, kemudian identitas pengisi laporan diri, nanti bisa ditambah ya sampai berapa begitu, ini kata pengantar, ya, kemudian daftar isi ya. Ini bagian awal Bapak Ibu ya. Jadi bagian awal ini halamannya juga belum benar ya, nanti akan kita benahi dulu. Jadi ini bagian awal. Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian ya. Yang lengkap itu adalah ada cover ya, halaman sampul, kemudian ada ini identitas BPS ya, dan form studi, kemudian ada identitas pengisi, kemudian ada kata pengantar dan ada daftar isi. Ini meskipun sudah begitu nyata, begitu simple, tapi masih banyak di antara Bapak Ibu yang tidak melengkapi ini. Ada yang kurang kata pengantar, ada yang kurang daftar isi, ya, ada yang kurang identitas pengisi LED, dan kalau tidak lengkap itu mengakibatkan kita kembalikan Bapak Ibu ya, kita kembalikan, dan itu akan menghambat proses selanjutnya, baik Bapak Ibu sendiri maupun bagi kami yang mengelola. Oleh karena itu sekali lagi mohon dilihat ya, ini bagian awal. Kemudian Bapak Ibu, saya sudah berusaha untuk membuat ini Bapak sekalian. Jadi yang pertama-tama diperhatikan Bapak sekalian, tolong ya, tulislah hanya yang diminta ya. Tulislah hanya yang diminta. Jangan menulis yang tidak diminta. Nah, yang diminta itu ya tertulis dalam buku 2 tadi itu Bapak sekalian. Ya. Itu. Jadi pengantar yang panjang lebar itu nggak usah ditulis. Jadi yang ditulis itu hanya yang perintah. Jadi perintahnya apa? Nah ini bantu Bapak sekalian. Misalnya ini ya di bagian A ini bagian A tentang profil UPPS. Ada identitas. Di sini saya sengaja seperti ini. Yang diminta apa di sini itu? Ini yang seringkali teman-teman tidak cermat ya. Yang diminta apa? Nama, tahun berdiri, nomor SK, jumlah prodi. Cukup seperti ini, ya, cukup seperti ini gitu ya. Dan Bapak itu tidak perlu misalnya berapa jumlah penduduk terdaftar gitu. Jadi seperti ini. Gitu, ya. Nanti untuk apa namanya prodinya barangkali bisa di nanti ini, makanya nanti perlu dicek ya, perlu dicek begitu. Jadi saat ini sudah cukup sebenarnya gitu ya. Terus visi misi seperti ini ya. Karena nanti Bapak Ibu membandingkan atau asesor akan melihat relevansi antara visi VMTS UPPS dan VMTS PT ya, maka dengan seperti ini itu akan sangat mudah gitu ya. Di sini visi, ini visi PT, ini visi UPPS, misi PT, misi UPPS, tujuan PT, tujuan UPPS, strategi pencapaian VMT. Di sini ada strategi PT, gampang sekali kan di sini, simple. Terus sudah begitu sekalian. Ya ini adalah jumlah dosen tetap, kualitas akademik, jajar nasional, ya sudah pendidik, dan rasio. Seperti ini hemat saya itu lebih simpel ya. Ya, jumlah BPS berapa di situ, terus berapa S2, berapa S3, terus berapa yang tenaga pengajar, berapa dan ahli, berapa lektor, berapa guru kepala, dan berapa guru besar. Terus di sini sendiri ada berapa persen, pasti berapa. Hanya seperti ini sudah cukup ya. Masih sudah begitu, jumlahnya berapa, kalau lulusan berapa, performa seperti berapa. Ini gitu ya. Jadi tidak usah panjang lebar gitu ya, karena nanti yang diminta itu hanya poin-poin sebenarnya itu ya.
berapa dana yang diperoleh per tahun, dana operasional mahasiswa per tahun, dana pendidikan mahasiswa per tahun, dana pendidikan per dosen per tahun, dana PKM per dosen per tahun, ya. Kemudian channel juga begitu, ya. Prasarana pembelajaran nomor 1 berapa sampai berapa, jenisnya apa, jumlahnya berapa, waktunya seperti apa, ya. Ya, misalnya ini ya, misalnya ruang kelas. Apa jumlahnya? Ruang kelas itu kalau di tempat saya ONS itu ada 25 prodi. Ya, kalau misalkan satu prodi itu memakan waktu 44, berarti minimal berapa? Ada 100, misalkan ada 100. Ya. Kemudian jumlahnya misalkan ya sangat baik. Selesai di sini, gitu ya. Nanti ada berapa? Apalagi dengan ruang dosen. Tuh, ya. Kalau ada 25 prodi berarti ada 25. Misalnya ini juga sangat dan seterusnya gitu. Sampai ke berapa ya? Dugaan saya Bapak Ibu itu mungkin bisa sampai sekitar 25 item. Monggo di situ. Misalnya di sini apa? Misalkan referensi ya. Buku ya, misalkan buku referensi. Tuh. Jumlahnya berapa? Ya, misalkan 10.000 itu ya. Kualitasnya misalkan baik ya, atau sangat baik. Itu, misalkan begitu sekalian. Terus sampai nanti di sini misalkan apa ya? Alat-alat misalkan ya, alat-alat misalkan. Silahkan aja di situ. Jadi tinggal seperti ini ya. Baik. Kemudian kerjasama juga begitu. Ini apa? Cuma kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Selesai. Belum sampai detail sampai itu. Iya. Nanti ada saatnya Bapak Ibu harus mendetailkan pada bagian B barangkali. Oleh karena itu Pak sekalian, nanti ketika mengisi ini ya, tolong dilihat di buku 4. Ya diminta apa toh? Ya cukup kalau bahasa itu gelondongannya atau cukup yang umum atau sama detail itu mohon dilihat di buku 4. Ya ini nanti belum bisa saja karena akan saya cek untuk Pak ya. Cara seperti ini tuh Bapak Ibu tidak usah payah-payah mengisi yang tidak begitu ya. Nah kecuali seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini harus uraian, harus narasi di sini ya. Kebijakan SPMI ya, ini mohon maaf, ini mestinya nggak begini ya, mestinya begini, diuraikan gitu ya. Kemudian dokumen SPMI juga diuraikan. Ini boleh narasi ya, narasi. Karena memang pelaksanaan ya, pelaksanaan itu seperti apa. Itu juga dinarasikan bahwa SPMI dilaksanakan dengan adanya AMI ya, audit mutu internal. Kemudian itu dijelaskan ya. Jadi mana yang berbentuk narasi, mana yang berbentuk tabel itu mohon dibedakan begitu ya. Terus unggulan juga begitu Bapak sekalian. Ya. Ini mungkin begini ya, mungkin begini. Ya. Mungkin ya. Nah, ini. Tuh kan? Bisa juga gitu. Ingat ya, penomornya gitu. Dan unggulan dalam bidang mungkin apa gitu. Ya. Nah, ini kan diminta apa tadi? Hanya Bapak Ibu diminta posisi daya saing UTS, ya diminta apa? Hanya status akreditasi perguruan tinggi, selesai. Oke. Universitas atau tinggi apa itu memperoleh akreditasi apa dari Banbeda atau Lamdik berdasarkan SK nomor, selesai di situ. Jadi ketika misalnya kami meminta maksimal 10 halaman, ini nggak sampai 10 halaman Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di sini itu bagian ini nggak sampai 10 halaman sebenarnya kalau Bapak Ibu
mengisinya itu tepat begitu ya. Ini bagian A, Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu bisa sementara difoto dulu aja. Ini belum kami share karena tadi saya lihat penomorannya masih belum masih geser begitu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan foto ya, minimal untuk nanti dijadikan dasar untuk mengisi LED di masing-masing program studi. Sekarang bagian D, Bapak Ibu, ya, di bagian D ini kriteria ada 1 sampai 9. Ini saya beri contoh aja ya, jadi tidak semuanya. Nanti saya beri contoh, nanti bisa di-cloning untuk yang kriteria yang lain. Jadi kalau misalkan di sini diminta sini ya, kebijakan tertulis dalam bla 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 bla, langsung aja 1 apa 2 apa. Ya. Misalnya pertama vektor nomor sekian tentang apa, pasal sekian, ayat sekian. Gitu ya. Kalau misalkan mau di-link boleh nggak? Boleh, silahkan link. Bagus ya. Jadi nggak usah panjang lebar. Kemudian kebijakan tersebut telah disosialisasikan. Ini karena diminta di buku 4, makanya diperlukan ya, setambahkan. Ini diminta di buku 4. Nah, kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara sebagai berikut: 1 apa, 2 apa. Gitu. Kemudian nomor 2 seperti ini ya, nomor 1 seperti ini. Mohon Bapak Ibu dimatikan nih mic-nya supaya tidak bocor ya. Misalnya seperti ini mekanisme. Saya contoh misalkan terus ada berapa gitu, maka kalau program studi atau dekan silakan membentuk tim penyusun visi keilmuan dan tujuan program studi. Jadi ada 1 orang ketua, 1 orang adik dan 3 orang anggota berdasarkan surat tugas ketua program studi nomor sekian. Itu silakan silakan atau rektor silakan di situ sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, baru setelah itu di lulusan sini ini ada 3. Jadi Bapak itu mohon cermat ya. Ini ada berapa item yang diminta? Kalau diminta 3, duduk nomor aja di situ. Ini visi keilmuan, tujuan dan strategi. Ya udah 1 visi keilmuan apa? Ya, gitu. Kedua tujuannya apa? 3 strateginya seperti apa? Kemudian pemahaman. Ya, pemahaman kita akademika PS terhadap visi keilmuan dan tujuan studi dan strateginya itu ditulis melalui survei terhadap dosen dan mahasiswa di program studi pada periode waktu antara sekian dan sekian yang melibatkan sekian orang dosen dan sekian mahasiswa. Dan survei harus berikut. Gitu. Jadi tutup poin ya, nggak usah ke mana-mana begitu karena ya diminta seperti itu Bapak sekalian. Oke, kemudian evaluasi ya. Ini saya beri 2 contoh Bapak sekalian ya. Evaluasi yang sederhana itu bisa seperti ini. Ya, bisa seperti ini. Ya, ini ada tabel dengan 4 kolom. Dan ini nomor 1, terus nomor 2 itu aspek yang dievaluasi itu apa. Kemudian apa kelebihannya, apa kelemahannya di situ. Nah, aspeknya itu sudah ini ada kebijakan, ada rumusan, ada strategi, dan ada tingkat pemahaman di sini. Kelebihannya apa? Ini tulisan extend Bapak Ibu, ini memang harus banyak mengarang ya, tanda petik ya, mengarang itu harus betul-betul. Tapi bukan mengarang, namanya mengevaluasi, namanya kan LED Bapak Ibu, namanya LED. Jadi disinilah esensinya sebenarnya LED. Gitu. Nah, bisa menggunakan format evaluasi yang dicontohkan dalam UTS 1. Ini ya, dicontohkan di atas ya. Atau menggunakan format lain seperti analisis SWOT. Ya. Apabila program studi menggunakan analisis SWOT, hendaknya diperhatikan koherensi agar antar unsur dalam SWOT tersebut. Ya. Bapak Ibu, saya sudah membaca ratusan dokumen ya, sejak dulu di BAN-PT maupun sekarang itu. Banyak sekali teman-teman yang ketika membuat SWOT analisis itu antara SWOT-nya tidak nyambung ya, tidak nyambung. Nah, itu tolong diperhatikan. Maka kalau misalnya belum bisa, ya pakai ini aja. Tapi kalau Bapak itu bisa, pakai ini, silahkan. Jadi ada pilihan-pilihan ya. Kemudian tidak lanjut sekalian. Kalau seperti ini, lebih gampang ya. Nomor berapa, aspeknya apa, ini dievaluasi. Hasil evaluasi apa? Nah, hasil evaluasi itu diambil dari sini. Ya, tidak lagi sini, dan lihat apa. Ya, oke.
Ini yang kriteria 1 ya. Sambil contoh kedua, lihat contoh sudah ada ya sini ya. Terus ini tata pamong, misalkan dulu ya. Tata pamong ini kayak diminta apa? Kedua kan? Yang pertama apa? Sistem dan mewujudkan good governance di UPBS dengan strukturasi dan tata pamong yang lengkap, fungsional dan disertai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang jelas. Ini dilengkapi seperti ini. Ya, ini nanti uraian teks. Yang kedua adalah apa? Ini yang memenuhi tata 5 pilar ini, maka pertama yang ini diuraikan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mau diperhatikan kredibel di sini ada catatan ya, Bapak sekalian ada catatan di sini ya. Masing-masing ini ya, dijelaskan setidaknya dalam 2 paragraf. Ya. Paragraf 1 menjelaskan parameter dan cakupan, dan paragraf 2 menjelaskan yang telah diambil oleh UPBS untuk mencapai parameter tersebut. Gitu. Jadi masing-masing ini ya diuraikan dalam 2 paragraf. Paragraf pertama bicara what, paragraf 2 bicara how di situ. Ya, sehingga jelas. Gitu. Ya. Kebanyakan teman-teman hanya sedikit di sini ya, benar nggak jelas. Gitu. Saya menduga nggak jelas itu karena apa? Mungkin teman-teman tidak memahami apa yang disebut dengan kredibilitas, transparansi. Gitu. Oleh karena itu mohon yang paragraf pertama itu bicara dulu parameternya apa. Misalkan tata pamong yang kredibel adalah tata pamong yang bla 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 bla, dapat bla 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 bla. Dijelaskan. Ya. Ini kan enak dibaca. Itu juga begitu, ya perencanaan seperti ini kan enak dilihat. Ya, ini lihat catatan pada tata pamong. Ini juga gitu. Tinggal isi aja di situ, lihat sebelumnya. Ya, gitu ya. Nah, kalau sekalian ada kalanya gitu ya, ada kalanya Bapak Ibu itu hanya diminta mengisi tabel. Ya. Misalnya di sini data kerjasama. Yang tadi itu kan ini yang di atas kan gelondongan. Ingat ya tadi, yang ini tadi kerjasama tadi kan hanya apa tadi gelondongan ini kan. Ternyata detailnya di sini, detailnya di sini, ya, detailnya di sini. Maka mohon nanti mau lihat di situ, ya, detailnya di sini, itu ya, itu. Ini UPBS ya, bukan ya. UPBS ya, data kerjasama dalam kerjasama di UPBS yang meliputi lembaga mitra ini. Maka dalam hal ini Bapak Ibu tinggal isi aja ini. Maka UPBS tinggal mengisi tabel tanpa pengantar apapun, ya, tanpa pengantar atau komentar apapun, ya, karena nggak ada gunanya nanti itu. Ya, nanti komentarnya dievaluasi. Jadi cukup mengisi ini. Nah ini. Sudah jelas di situ, ya, evaluasi sebelumnya dan seterusnya. Ada satu hal yang saya ingin menjelaskan kepada sekalian. Ini ya, ini sama saja. Nanti ada pertanyaan seperti ini sekalian, ya. Nanti ada beberapa butir ya, yang kurang lebih seperti ini, ya. Ya, pelaksanaan rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru dan seterusnya itu. Jadi apabila diminta menjelaskan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru seperti atas atau yang sejenis, ya ini mohon dicatat atau yang sejenis di item atau di bawahnya itu akan ada. Gunakan minimal 5W 1H. Ya, 5W itu apa? What, when, where, why, dan who. Ya, what. Jadi sebelum pelaksanaan apa jelaskan, gitu kan? When, kapan dilaksanakan? Where, di mana? Ya, mengapa dilaksanakan dan siapa yang melaksanakan. Kemudian baru bagaimana cara melaksanakan. Gitu. Jadi minimal ini, minimal gunakan 5W dan 1H. Gitu. Oke, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin tidak semua saya sampaikan karena memang ini bisa di-cloning ya, bisa dilihat seperti ini. Jadi ini. Gitu. Nah, kemudian terakhir bagian C, sekalian. Bagian C. Ini ya, bagian C. Ini ya.
Ada 3 kan di sini kan, ada C1, C2, C3 ya. C1 ini pelaksanaan evaluasi, maka diuraikan dalam bentuk teks narasi dengan pola 5W 1A tadi saya sebutkan. Ini minimal 1 paragraf minimal ya. Nah kemudian yang ini Bapak sekalian, kemudian ini kan waktu sebentar. Ini ya hasil evaluasi yang mengerja keberhasilannya dan lanjut cukup seperti ini. Aspek evaluasi apa, hasil evaluasi seperti apa, kemudian tindak lanjut seperti apa. Gitu. Ya, ini juga seperti ini. Tinggal isi aja. Di sini seperti itu. Pengembangan yang mencakup ini. Berarti ini mulai dari tata pamong ya, tata pamong. Apa sampai keluaran di sini ya, sampai keluaran apa yang ya diterima ya. Apa pengembangan dari saya ini, saya langsung to the point dengan contoh-contoh seperti ini ya, dengan harapan Bapak Ibu nanti bisa mengisi LED dengan lebih taktis ya, lebih taktis.